Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti 161. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja memasuki hari Minggu biasa yang ke-31 di tahun A. Melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa pribadi yang utuh tercermin dalam perbuatan yang seia sekata dengan perkataan, perilakunya sesuai dengan apa yang dikatakannya. Namun keutuhan pribadi Kristiani tidak cukup jika hanya diukur dari kesesuaian antara perbuatan dan perkataan, melainkan melalui bacaan pada kesempatan ini sebagai pengikut Kristus kita disadarkan agar bertindak sesuai dengan kehendak Allah dan selalu bertujuan untuk memuliakannya dan memajukan sesama kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di hadapan Allah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Apakah kita dalam tindakan sesuai dengan apa yang kita katakan, dan dengan demikian perbuatan kita adalah wujud nyata dari apa yang menjadi perkataan kita. Lebih daripada itu, apakah di balik semua tindakan perilaku kita tetap memuliakan Tuhan dan juga tetap membuat sesama kita semakin sungguh menikmati kedamaian dan kebahagiaan, ataukah justru membuat orang lain itu merasa kecewa, tidak berdaya dalam seluruh kehidupan.
Seraya mempersembahkan niatan doa-doa kita, tentu kita tetap membawa dalam doa kita pada kesempatan ini saudara-saudara kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga tentu di bulan November gereja mengajak kita untuk tetap mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, telah berpulang, utamanya Ibu Maria Liem Pui Leang yang 10 tahun lalu dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar kami bahwa Bapa kami hanya satu, ialah Bapa di surga yang Maha Kuasa dan Maha Adil, penuh cinta kasih dan belas kasih. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau mengajar kami bahwa pemimpin kami hanya satu, ialah Dikau sendiri, dan melakukan juga apa yang kami katakan dalam seluruh kehidupan kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau mengajar kami bahwa tugas kami hanya satu, ialah mengabdi Allah dan melayani sesama dengan rendah hati. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
bagi saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki kerendahan hati dan kesetiaan. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, serta mewartakannya kepada sesama, tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan dan perbuatan nyata. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terlebih rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, Pastor Carolus Patampa yang berkenan merayakan ulang tahunnya pada kesempatan ini, juga anak terkasih Gracia Aurelia Patanduk yang keperkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-8. Semoga dengan usia yang kepercayakan kepada anak, kepada saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka menikmati rahmat cinta kasih-Mu, sehat walafiat dan bahagia di dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga dan orang-orang yang senantiasa hadir bersamanya dalam seluruh karya pelayanan, serta memohon kekuatan rahmat penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Maria Liem Hui Leang yang telah Engkau panggil 10 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian, jika sudah berada bersama di Kau dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu, dekatkan menjadi pendoa bagi kami semua yang masih Kau perkenankan bersiara di muka bumi ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Maleaki. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapakah kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu,
Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jaga jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah jiwaku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha dan jeripaya kami, sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Sebab memang demikian adanya, dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius.
dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk dalam pemilihan, di mana kita akan memilih presiden, wakil presiden, kemudian yang mewakili kita di pusat, juga di provinsi dan di daerah kota. Apa yang dibuat oleh mereka-mereka ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, para kandidat itu menerobos masuk ke berbagai lingkungan sambil melaksanakan amal kasih. Ada yang ikut dalam kegiatan ibadat, ada yang melawat ke rumah tahanan, ke sekolah, pasar, dan bahkan rumah sakit, sambil diiringi oleh sederetan kamerawan tentunya, untuk mengambil dan menyebarkan gambar kegiatan baik yang mereka buat. Semua ini menunjukkan kebaikan agar tergambar sebagai figur pemerhati rakyat tentunya, untuk menunjukkan kebaikan agar kelak boleh mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi akhirnya semuanya ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, akan berakhir sesudah perhitungan suara. Akibatnya adalah bahwa mereka yang berbuat baik dengan kualitas sedemikian mungkin tidak akan menjadi orang yang sungguh-sungguh punya kualitas yang baik untuk menunjukkan kepada rakyat, kepada masyarakat, apa yang sungguh menjadi dambaan dan kerinduan kita. Anehnya bahwa politik uang dan mungkin hal-hal yang sepintas itu jauh lebih menarik, dan seringkali kita jatuh di sana.
Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, melalui gerejanya, gereja mengajarkan dan mengingatkan adanya kecondongan tidak konsisten dalam diri para pengajar dan pelayan umat dan masyarakat. Mereka cenderung sekedar melakukan pekerjaan atau menjalankan tugas dan tidak mampu untuk menjadikan tugas dan pekerjaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan pelayanan atau memberi kesaksian akan keyakinan iman yang sungguh diperjuangkan. Para pengajar hukum mengajar dengan cerdas, namun belum sampai menjadi pelaku dan pelayan serta penegak hukum yang cukup handal. Jadi buah pembicaraan sekarang Mahkamah Konstitusi. Akankah menjadi suatu mahkamah yang akan melindungi rakyat? Seandainya Agus Kalepe yang jadi calon wakil presiden, menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara terkasih. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat dan meletakkannya di bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak pernah mau menyentuhnya. Motivasinya utamanya adalah mencari bagi diri sendiri dan tidak peduli dampak perbuatannya bagi permasalahan umat dan masyarakat umum sekitarnya. Semua pekerjaannya mereka lakukan hanya untuk dilihat orang saja. Orang-orang demikian bermental orang upahan atau pengawal atau bukan sebagai pewaris kerajaan. Mereka sekedar bekerja untuk menegaskan statusnya sebagai tokoh dan pejabat di depan orang dan mendapat upah atau meraup keuntungan pribadi, kelompok, keluarga atau kelompoknya saja. Para pejabat demikian tidak banyak berkiblat pada kepentingan dan nasib orang banyak. Kepeduliannya hanyalah kehormatan pribadi, keluarga, dan semata kelompok saja. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Paulus hari ini memberi kesaksian tentang figur pengajar dan pelaku hukum Tuhan. Dengan mengikuti Yesus, seorang beriman bukan saja mengajarkan berbagai perintah dan hukum, tetapi berjuang untuk menggenapkan hukum dan perintah Tuhan dalam hidupnya dengan sungguh prihatin dan menanamkan belas kasih. Ia tidak berpuas diri menjadi pengajar, tetapi kecemasannya adalah menjadikan dirinya sebagai sosok gembala yang dipercaya untuk mengembalakan umat beriman menuju ke keselamatan. Lewat ajarannya, ia menerangi dan mencerahi umat, tetapi dengan cara dan praktek hidupnya. Ia menuntun dan menyemangati umat untuk hidup di jalan Tuhan dengan melaksanakan perintah dan hukum Allah sendiri, yaitu kasih. Sebagai pengajar dan pelaksana hukum Tuhan, ia mengajar umat bukan saja menjadi pendengar tetapi pelaku perintah-perintah Tuhan. Mereka menjadi saksi kuasa hukum Tuhan yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai putra-putri kesayangan Allah sendiri. Ajarannya dan teladan hidup Paulus menjadi ungkapan iman dan cintanya kepada Tuhan dan pengamalan tugas perutusannya sebagai gembala yang mengasihi kawanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ia bukan pencari keuntungan sendiri, tetapi sungguh mau dan ingin untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang dijumpainya. Dan dengan demikian
dia juga sebagai orang yang menyatakan kebenaran dan kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan akhirnya harus dibelenggu karena hal itu ditolak oleh dunia. Tapi persis itulah yang menjadi kegemaran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan memberi hukum dan perintahnya Allah menjamin kehormatan dan harkat hidup kita manusia yang sempurna. Sebab dengan berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan pada perintahnya, mereka menjadi terhormat dalam praktek dan kebiasaan hidup, dan bukan hanya dari status dan simbol-simbol luar saja, tetapi sangat dalam, dan itulah konsistensi kehidupan yang harus diperjuangkan. Manusia yang taat juga memiliki kuasa Allah untuk menolak godaan dan berjalan mengatasi segala kesalahan, serta senantiasa mau berjuang dengan semangat rendah hati untuk menyatakan martabat manusia yang sungguh-sungguh jauh dari godaan iblis. Menjadi orang yang terbuka dan jujur, bukan menjadi orang yang pembohong, bukan menjadi orang penyesat, tetapi sungguh-sungguh adalah orang yang akan mengarahkan orang-orang lain menuju kepada kebaikan, kebenaran, dan kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui bacaan Injil pada kesempatan ini kita diingatkan untuk senantiasa sungguh-sungguh mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada kuasa dan kasih Tuhan. Karena hanya satu Allah kita, satu pemimpin kita, satu panutan kita dalam seluruh kehidupan. Tetapi sekaligus tentu lewat kita semua kita diharapkan bahwa kalau kita berusaha untuk menyatakan dan menghidupi kuasa dan kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, maka hal itu juga akan menjadi tanda bahwa kita boleh menghadirkan yang terbaik dan berharap bahwa semakin banyak orang sungguh memaknai hidup yang mulia dan ingin bersama dengan Tuhan. Sekali lagi menyadari akan semuanya ini, tentu ini akan menjadi pukulan utamanya bagi kami para pembawa sabda dalam seluruh kehidupan, dan memang seringkali hal itu yang terjadi. Kami mudah mengatakan, tetapi seringkali menjadi sulit untuk kami laksanakan. Sungguh menjadi bagian permenungan terus-menerus dalam memperjuangkan yang terbaik. Seringkali para pewarta menyadari dalam dirinya, mengatakan ini salah, mengatakan itu salah, dan seterusnya. Namun dalam hal semuanya ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, seperti Rasul Santo Paulus, tentu dengan semangat kerendahan hati dan penuh perjuangan terus-menerus untuk memohon kekuatan Roh Allah untuk senantiasa mau memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan. Tetapi sekali lagi seringkali situasi, keadaan itu sulit sekali untuk berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, Bapak, Ibu, saudara terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan akan seluruh konsekuensi dan akibat dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Nabi Maliaki mengingatkan ketegasan Tuhan terhadap penyesat. Aku akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat, karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan. Namun bersama Paulus kita dipanggil agar berpegang teguh pada firman dan janji Allah sambil bertekun mengajarkan dan melaksanakan hukum Allah dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian kehormatan manusia adalah kebiasaan hidupnya
yang menjadi kesaksian akan ketaatan dan cintanya kepada hukum Tuhan dan melaksanakannya. Sebagaimana Paulus, setiap orang takwa akan tetap hidup oleh semangat dan kesaksian hidupnya yang pantas untuk dikenang. Sehingga pada saat kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang tinggal adalah apa yang kita buat. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon dalam perayaan ini supaya kita diberikan kekuatan untuk sungguh melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, dan kita berusaha untuk itu kita nyatakan bagi orang-orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan itu sungguh semakin membantu kita untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah pada hari ini kita mohon kepada Allah yang mencintai kebenaran, agar gereja dan dunia selalu jujur dan autentik. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Tuhan peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi gereja, khususnya para pemimpinnya, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja dengan berani dan jujur melaksanakan tugas pembaruan dan pendamaian, sehingga bagi dunia zaman ini, gereja memperlihatkan wajah Kristus yang asli. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para imam, biarawan, dan biarawati, ya Bapa, semoga kemiskinan dan kasih Kristus menjadi tampak dalam diri para imam, biarawan, dan biarawati, dan membuat kesaksian mereka lebih meyakinkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para pemimpin di bidang politik dan kenegaraan, ya Bapa, semoga para pemimpin tidak mengutamakan gengsi pribadi dan kekuasaan, melainkan keadilan, martabat, dan persatuan bagi rakyat yang mereka layani dengan tulus hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan hati jujur, bagi semua orang yang mencari kebenaran dan keadilan, ya Bapa, semoga kelaparan suci mereka dipuaskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi para wartawan, surat kabar, TV, dan radio, ya Bapa, semoga para wartawan lebih mengutamakan kebenaran daripada popularitas atau sensasi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Bagi semua kelompok umat Kristiani, termasuk kita di sini, ya Bapa, semoga kami jujur dan setia satu sama lain. Semoga persatuan dan keakraban di antara kami sungguh-sungguh murni
semoga kami tidak memandang rendah kepada mereka yang sesat atau kebingungan, dan semoga kami saling menerima serta saling mengasihi dengan sederhana dan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kebenaran dan kasih-Mu. Kita menjawab, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang maha bijaksana. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, sehingga kami Kau perkenankan untuk boleh datang dari hadirat-Mu untuk memuliakan Dikau. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, anak kami utamanya kepada Pastor Karolus Patampang dan anak terkasih Karatia Auredia Patanduk. Semoga dengan rahmat usia yang boleh dialami oleh saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka menikmati kedamaian dan kebahagiaan dalam seluruh kehidupan, semakin berusaha untuk mengarahkan seluruh hidupnya kepadamu, sehingga dalam seluruh tugas perutusan dan seluruh rencana-rencana cita-cita sungguh semakin merasa damai dan bahagia bersama dengan seluruh keluarga untuk memperjuangkan hidup. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan dan kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya melalui seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga, orang-orang yang menangani orang sakit, mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, sehingga pada saatnya kami boleh berkumpul bersama dengan mereka untuk memuji memuliakan Dikau dalam seluruh perjalanan hidup ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya Maria Liem Hui Leang yang telah Engkau panggil 10 tahun yang lalu. Semoga dengan rahmat belas kasih-Mu, saudara-saudari kami Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu dalam roh dan kebenaran oleh Dia yang telah menjadi jalan kami kepadamu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu dalam usaha dan jerih payah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami semakin berkenan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan.
Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan niat dan doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Utamanya kami intensikan pada hari ini dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah
menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mada Bakti 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setangki, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sudah Engkau segarkan dengan sakramen surgawi. Semoga daya kuasa-Mu makin bertambah dalam hidup kami, agar dengan bantuan-Mu kami dipersiapkan untuk menerima anugerah yang dijanjikan dalam sakramen cinta kasih-Mu yang sempurna. Dengan mengusahakan yang terbaik lewat praktek hidup yang Kau percayakan kepada kami, dari tugas pekerjaan Kau anugerahkan kepada kami masing-masing dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 4-5 November 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 28-29 Oktober 2023 20.100.000 rupiah. Kolekte pembangunan 12.988.000 rupiah. Kolekte misa requiem 30 Oktober 2023 2.304.000 rupiah. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Deni Tuasela dan Sri Novitasari Palawa. Pengumuman ketiga. Justinus Geris dan Gabriela Patricia Noviani Putri. Pengumuman ketiga. Gladiat Prima Perdana dan Angelina Eka Febriani. Pengumuman kedua. Christian Sunardi dan Putri Yunitasari Juwardi. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Paroki lantai 1. 4. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan setiap hari Senin sampai Sabtu, tempat di SD Frater Teratai 2. 5. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 19 November 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih atas perhatian kita, terima kasih kebersamaan pada kesempatan dalam perayaan Ekaristi, secara khusus kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, lektor pembaca, pemazmur, dirgen organis, misdinar, prodiakon, kolektan, kita semua yang hadir, sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kelompok dekorasi, sound system yang senantiasa kerja keras juga untuk senantiasa membuat seluruh rencana atau perayaan kita boleh berjalan dengan baik. Pada kita semua sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dan perhatian pelayanan kita. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 308. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Terima kasih, selamat malam.